Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Noverda dan Ibu Vera dari Universitas Palangkaraya sebagai akademisi ya dalam penyusunan naskah akademik ini. Kemudian juga kepada teman sejawat Bapak Bambang, Edi Wicaksono, Bapak Hari Satrisno sebagai anggota dari tim penyusun. Hari ini kita akan merapatkan terkait masalah hasil penyusunan yang sudah dilakukan dari tim penyusun ya secara draftnya. Nah mungkin nanti silakan masukan-masukan untuk disampaikan untuk finalisasi. Nah mungkin ini ada kata pengantar dulu dari Bu Naverda sebagai ketua tim. Dipersilakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin kami perkenalkan diri dulu ya Bapak. Izin, kebetulan saya dan Ibu Vera sekarang satu institusi di Universitas Palangkaraya, khususnya di Prodi Farmasi begitu. Mungkin untuk menghemat pertemuan kita hari ini, izin saya akan paparkan sedikit ya, Bapak Ibu, kemudian bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan hal-hal lain yang perlu kita bahas bersama begitu. Apakah seperti itu, Ibu Vera? Oke, Iya, karena Bu. yang ini tampaknya sibuk juga. Ya, saya mohon maaf sebelumnya Bapak kita jadwalkan di hari Kamis kemarin ya. Kamis atau Jumat saya lupa. Kebetulan ada pelantikan mendadak. Nah, kalau pelantikan ini selalu mendadak, Pak, tidak dikabari seminggu atau sebulan sebelumnya. Itu dia. Karena selalu mendadak itu akhirnya mohon maaf saya tidak bisa mengagendakan dan kita geser harinya menjadi hari Senin pada hari ini. Mungkin izin saya akan share beberapa pembahasan begitu ya, kita langsung saja supaya menghemat waktu terkait apa-apa saja yang menjadi landasan kita menyusun naskah akademik begitu ya Bu Vera ya. Karena dipesankan harus efisien dan efektif. Nah, begini. Ya, izin mungkin karena ini direkam dan sebagai bukti kita telah menyusun bersama-sama, kami akan sampaikan saya selaku ketua tim izin mewakili para anggota untuk menyampaikan beberapa poin terkait penyusunan naskah akademik mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Kapuas tentang keamanan pangan. Nah, ini merupakan naskah akademik yang disusun hasil kerjasama antara Program Studi Farmasi FMIPA ya, Universitas Palangkaraya dan pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk eh, yang terlibat sudah diberikan surat keputusan rektor tentang penunjukan keterlibatannya dari Universitas Palangkaraya begitu ya. Oke, mungkin langsung kita bahas terkait tim penyusun terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya eh, Apoteker Noverda Ayu Cesaria, Magister Farmasi, sebagai ketua dalam hal ini memiliki bidang ahli di farmakologi dan farmasi klinis. Kemudian anggota kedua yaitu sebagai sekretaris Apoteker Verayani, S-Farm Magister Sains. Eh, ini terkait bidang farmasi komunitas dan manajerial. Kemudian yang ketiga ada Bapak Hari Sutrisno, salam kenal Bapak. Anggota ketiga ini bidang ilmunya epidemiolog ya. Yang keempat ada Bapak Muhammad Hipni, escape nurse, magister hukum. Ini sebagai bidang ahlinya hukum kesehatan. Salam kenal juga. Dan yang terakhir adalah Bapak Edi Wicaksono. Ini sebagai tenaga ahli bidang kesehatan. Salam kenal. Kebetulan bapak-bapak ya kita. Yang dua adalah ibu-ibu begitu.
Oke, mungkin kata pengantar yang saya sampaikan di sini terkait kemarin inisiasi awal kita memang dari via grup ya, membantu menyusun naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan tentang keamanan pangan di Kabupaten Kapuas. Dalam penyusunan naskah akademik ini ya tentu sudah sangat tepat memang kerjasama dari bidang-bidang ahli sebelumnya, yaitu dua orang akademisi dan yang ketiganya dari bidang ilmu terapan, di mana kita menyusun naskah akademik yang digunakan sebagai landasan ilmiah dan yuridis ya sebelum pembentukan peraturan daerah tentang keamanan pangan di Kabupaten Kapuas, dan ini dipayungi oleh Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan dan bagaimana keamanan pangan itu seharusnya dilaksanakan gitu. Urgensinya, hasil kajian memperlihatkan bahwa ya seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Kapuas merupakan daerah produksi ya, di sana ada distribusi dan peredaran pangan yang strategis. Kenapa? Karena terletak di antara dua provinsi besar di Pulau Kalimantan. Keamanan pangan juga kita sadari bahwa tidak hanya urusan teknis dari pemerintah, tetapi salah satu hak asasi manusia, karena mereka berhak menerima pangan yang aman, bermutu dan bergizi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian peraturan yang akan dibuat nantinya juga diperlukan sebagai landasan hukum bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan bagaimana meregulasi, mengawasi, membina dan mengendalikan pangan yang beredar di masyarakat. Dan yang lainnya ya regulasi yang akan kita buat nanti dalam produknya yaitu peraturan daerah dapat mendukung terciptanya pangan yang aman dan layak konsumsi, dan yang lain selain hal itu yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal di kabupaten itu. Nah, jika kepercayaan masyarakat sudah meningkat, maka akan memperkuat secara tidak langsung akan memperkuat pengembangan usaha pangan daerah yang berdaya saing baik lokal di kabupatennya maupun nanti bisa kita jadikan dasar untuk produksi bagi ada produsen yang ingin menjual di luar daerah Kabupaten Kapuas begitu ya. Untuk hal lainnya ya secara global, World Health Organization atau WHO memperkirakan ya 600 juta itu jatuh sakit tiap tahun akibat pangan terkontaminasi gitu ya. Lebih dari 420 ribu orang meninggal dan termasuk di dalamnya ada 125 ribu anak di bawah umur 5 tahun. Dan skala nasional untuk keamanan pangan masih di bawah BPOM. Kalau di Kalimantan mungkin Balai Besar POM di Palangkaraya ya yang mengcover daerah Kalimantan Tengah mencatat secara nasional kejadian luar biasa keracunan pangan masih berulang di berbagai daerah, dan itu termasuk di dalamnya ada bahan tambahan yang tidak diizinkan, cemaran kimia berbahaya dan penanganan pangan yang tidak higienis itu termasuk. Jadi regulasi ini tidak hanya mengatur produk akhirnya tetapi bagaimana proses pembuatan pangan itu sendiri harapannya. Dan isu strategis nasional ya di yang sensitif juga kita mengetahui bahwa ada program strategis nasional MBG begitu yang perlu kita perhatikan juga keamanannya, karena beberapa daerah sudah ada kejadian keracunan, bahkan di Kalimantan Tengah pun sudah ada tahun kemarin, dan kebetulan kami diminta, Universitas Palangkaraya diminta untuk menjadi bukan saksi ahli ya, kemarin dimintai keterangan begitu terkait keterjadian keracunan MBG di salah satu sekolah di Kalimantan Tengah kemarin ya, tahun kemarin. Nah, kita tidak mengharapkan itu terjadi begitu ya. Dengan adanya ini pasti para pelaku usaha khususnya pangan akan lebih aware begitu. Untuk Kabupaten Kapuas secara geografis ya cukup luas, dan memang kebanyakan distribusi pangan itu via jalur sungai,
dan KLB-nya ada yang dilaporkan ini mungkin yang didapatkan oleh tim adalah di tahun 2023 ada 130 orang terdampak. Nah, kita mungkin nanti bisa update lagi temuan-temuan di tahun yang terbaru gitu ya. Oke, di sini ada karakteristik wilayah dan kebutuhan akan regulasi ini mengapa begitu ya. Yang pertama, belum ada memang perda khusus begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi jika kami kurang tepat menyampaikan paparan ini. Kemudian koordinasinya belum, mungkin koordinasi lemah di sini terkait keamanan pangannya begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana secara tepat berkoordinasi dengan masyarakatnya dan ketika kita berkoordinasi atau menganjurkan sesuatu maka akan lebih mudah jika memang ada payung hukum yang menaungi begitu ya. Dan ada kelompok rentan ya, bayi, balita, ibu hamil dan lansia itu khusus orang dengan kondisi tertentu yang perlu perhatian khusus ya terhadap resiko pangan yang tidak aman. Oke. Jadi pertama kita analisis, kita turunkan secara narasi di naskah akademik yang kemarin jika belum final nanti bisa kita lengkapi ya selengkap mungkin hingga naskah tersebut telah menggambarkan urgensi yang cukup untuk segera dan secepatnya disusun em, peraturan di Kabupaten Kapuas begitu ya. Nanti silahkan kita sesuaikan kembali. Yang pertama, regulasi memang belum ada. Kelembagaan, nah ini tumpang tindih ini begini ya. BPOM sendiri pun dalam pengawasan makanan begitu dia melakukan terpisah walaupun harusnya berkoordinasi dengan yang lain. Jadi ada beberapa instansi yang memang seharusnya terlibat secara general begitu, bersama-sama begitu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, mungkin dengan ada aturan satu ya sebagai puncak pemerintahan di kabupaten ya Pemprov ini atau Dinkesnya, nanti peraturan itu yang akan menaungi untuk semua instansi terkait yang mengawasi pangan begitu. Yang ketiga, pengawasan ya belum berbasis risiko yang sistematis. Nanti bagaimana di dalam perda itu harusnya ada kita melakukan pengawasannya itu seperti apa, baik dari proses ya sampai produk yang dihasilkan. Kemudian pembinaan nanti kalau sudah ada payung hukumnya ya ini kan permasalahan saat ini kita belum bisa membina dan patuhnya rendah. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya, terutama UMKM. Nah, mereka ini nanti bisa kita edukasi ya kalau misalnya memang Balai Besar POM itu mengcover, nah berarti kita juga bisa mengkoordinasikannya terkait bagaimana kita mengatur dan menghasilkan peraturan begitu ya yang bisa menjadi payung hukumnya. Ya, perlindungan ya ini kita tidak tahu pasti bagaimana contohnya kantin dan sekolahnya itu melaksanakan atau memproses makanan dan bagaimana aspek gizinya. Kemudian kita harus menangani KLB ya. Ini kan pada penanganan pangan ini kalau dia terjadi keracunan baru ditangani begitu ya. Sedangkan memang aspek preventif itu seharusnya lebih utama dibandingkan kuratif atau rehabilitatif begitu. Jadi kita tidak ingin ada keterjadian begitu ya, seharusnya memang bisa dicegah gitu. Ya, partisipatif nanti harapannya masyarakat akan memiliki kesadaran ya dan dia berperan aktif dengan adanya peraturan daerah tersebut. Oke, ya yang fokusnya pada hari ini naskah akademik ya. Yang pertama adalah memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan perda. Mungkin saya tidak akan banyak lagi memaparkan karena sama seperti latar belakang sebelumnya ya. Metode penyusunannya kita kombinasikan begitu ya.
Yang pertama, kita lakukan kajian kepustakaan ya, peraturan perundang-undang yang lebih tinggi gitu. Kemudian literatur ilmiah, kita menggunakan evidence base yang mungkin terbaru, kalaupun belum terbaru nanti akan seiring waktu kita kumpulkan buktinya lebih lengkap dan lebih update lagi gitu ya. Mau laporan nasional maupun internasional, nah itu kita rangkum dengan eh, sumber yang terpercaya begitu. Kemudian kita kajian perbandingan perda daerah lain, saya rasa dan tim juga mungkin berpendapat yang sama perlu gitu. Karena yang paling mudah adalah kita mengkaji eh, perda di daerah lain dan kita modifikasi ATM ya sekarang mungkin kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan di daerah kita. Yang ketiga, konsultasi dan diskusi. Dan yang keempat, kita analisis kebijakannya apakah sesuai dan nanti kan ada uji juga ya pada saat kita penyusunan itu tidak selesai dalam sekali duduk sepertinya. Oke. Jadi ini sepertinya dengan bidang keilmuan kita masing-masing itu sudah benar-benar mengerti begitu ya. Ini yang ujung saya tambahkan peran apoteker saja sebagai sebagai referensi begitu ya kajian teoritisnya. Kalau di bidang peran apoteker sendiri memang kami akui aspek pangan ini lemah ya karena kita lebih banyak apoteker ini terlibat dalam regulasi dan keamanan obat begitu. Padahal di kurikulumnya bahkan saya yang lulus di 2000 masuk kuliah di 2009 dahulu kala pun sudah ada analisis keamanan itu obat, kosmetik, dan bahan makanan. Jadi tidak boleh lepas bahan makanannya. Cuman dalam prakteknya memang apoteker ini banyaknya regulasinya di obat ya karena Yankesnya apotik, puskesmas, RS begitu. Nah, berbeda dengan apoteker yang bekerja di BPOM ya mungkin dia adalah di peran makanannya. Nah, seharusnya bisa lebih memiliki andil gitu ya karena ada cabang keahliannya yaitu toksikologi dan analisis cemaran itu sama saja dengan keterjadian keracunan obat ya apapun yang dimasukkan ke tubuh asing itu kan racun sebenarnya kan yang membedakan hanya dosisnya atau takarannya jadi obat pun kalau takarannya tidak pas ya racun. Makanan pun kalau tidak pas berarti racun. Jadi konsepnya sangat sama sekali ya. Kita kalau di ilmu farmasi sendiri ya sama. Yang tidak ada di dalam tubuh, yang masuk dari luar satu itu adalah benda asing. Yang membedakan hanya dosisnya saja. Antara racun atau kemanfaatannya hanya dosisnya saja. Jadi apapun itu mau nasi ya, mau tahu tempe ya, tetap saja kalau dosisnya tidak tepat ya dia akan berakibat toksik dalam tubuh. Nah, mungkin yang yang benar-benar kita sering eh, menjadi fokus itu bahan tambahan yang tidak boleh ada di dalam makanan ya, seperti pewarna tekstil begitu ya, boraks, pengawet lain ya yang tidak boleh ada di dalam makanan. Nah, itu kan adalah zat tambahan yaitu racun mutlak begitu. Oke. Ya, ini ada beberapa isu strategis ya, atau yang ada di kabupaten. Pestisida itu terjadi hampir di seluruh Indonesia ya, dan isu nasional juga. Maka mungkin nanti pengolahannya, kalaupun dia menggunakan pestisida, nanti kita atur bagaimana pangan itu bisa bebas dari pestisida gitu ya. Yang kedua, distribusi tadi via jalur sungai. Ini kan panjang ya, meningkatkan pembusukan dan resiko pembusukan dan kontaminasi. Bahan segar itu kan tidak boleh di suhu ruang lebih dari 4 jam ya. 6 jam atau bahkan lebih pendek lagi jika suhunya lagi panas-panasnya dan tidak tertutup dan kondisi pengangkutannya tidak sesuai begitu. Nah, ini pasar tradisional juga harus kita tingkatkan sanitasinya dan yang paling banyak adalah kantin sekolah gitu. Ini beberapa oke yang telah berjalan ya, mungkin bisa dibaca saja. Jadi
kita warning di bawahnya. Pengawasan yang ada itu memang hampir di setiap daerah hanya cenderung berbasis program atau momen tertentu, misalnya Ramadan gitu ya. Atau mendekati hari raya Natal. Nah, baru ada ya kita kita cek begitu. BPOM pun seperti itu. Atau ada keterjadian, nah baru dicek gitu. Tapi tidak ada pengawasan yang lebih ringan begitu ya, rutin dan continue begitu. Oke. Ya, ini dibaca saja. Oke, ini ya sebenarnya ada ya di Indonesia. Nah, cuman hadirnya perda ini kan harapannya sesuai dengan kebutuhan daerah begitu kan. Karena tidak semua eh, undang-undang atau peraturan di atasnya itu spesifik mengatur begitu. Nanti mungkin ditambahkan kenapa sih di Kapuas ini perlu mengeluarkan perda apa sih keunikan gitu ya atau ada isu tertentu begitu yang perlu diatur ya atau memang menjadi aturan yang lebih rinci lagi agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Bisa saja seperti itu ya. Kalau undang-undang kan dia lebih atau peraturan menteri kan dia lebih wide ya lebih longgar begitu, lebih umum, general. Nah, nanti kalau perlu dispesifikkan agar memudahkan gitu melaksanakannya ya bisa. Oke, sama ya ini ya. Seperti tadi, mungkin dibaca saja. Oke, nanti cakupannya diatur lagi ya sambil kita eh, mengatur dan menyusun draft perdanya ya cakupan kewenangan daerah termasuk pangan segar ya, pangan olahan, pangan siap saji ya ada 3 ya. Kemudian nanti pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Nah ini yang preventifnya di sini lebih banyak seharusnya ya. Dibanding kita memeriksa hasil produknya ya biarlah itu BPOM biasanya yang nyidak tuh kan BPOM tapi dalam proses pelaksanaannya harusnya ya pemerintah daerah juga memberikan perhatian begitu ya. Kemudian penanganan KLB-nya bagaimana ya? Kemudian edukasi dan sistem informasi keamanan pangan daerahnya. Kemudian 5 arah pengaturan utamanya yang pertama harus terpadu ya dari hulu ke hilirnya bagaimana dan semuanya berbasis risiko gitu ya, mitigasi risiko mungkin. Yang ketiga pembinaannya berorientasi dengan kepatuhan. Jadi ketika dibina masyarakat sadar bahwa mereka timbul rasa ingin mematuhi peraturan itu yang susah ya. Perlindungan kelompok yang rentan. Nah, ini terpisah ya. Ada sendiri bagaimana caranya pemerintah daerah nanti juga membuat suatu regulasi atau nanti ada pembinaan dan lain-lain peningkatan hal-hal lain ya untuk melindungi kelompok rentan bayi tadi ya ibu hamil lansia gitu. Dan yang terakhir partisipasi publik dan transparansi dari pelaksanaannya. Oke. Nah, nanti ini mungkin secara garis besar ya isinya seperti biasa perda daerah gitu. Oke, nanti kita harus berkoordinasi ya, mungkin untuk melihat apakah ada masukan, kemudian nanti bagaimana perda ini dapat tidak saling bertentangan dengan aturan lainnya, gitu. Kemudian jadi analisis kritis yang kami berikan selaku tim ada kelebihan dari draft yang kita lakukan itu adalah pendekatan berbasis risiko harus ya sesuai dengan standar internasional. Kemudian harus, nah ini yang koordinasi lintas OPD yang komprehensif, jadi tidak ada yang jalan sendiri begitu dan tidak ada peraturan yang saling bertentangan ya sejalan. Kemudian nanti kita lihat kewenangannya. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana, apakah bersama-sama. Kalau nyidak kan mungkin BPOM ya, tetapi kan Dinas Kesehatan ya wajib gitu bersama BPOM untuk melakukan sidak gitu ya, atau nanti bagaimana gitu ya. Perhatian memadai terhadap kelompok rentan tadi, kemudian
Kelebihan draftnya mungkin bisa ditambahkan kalau ada tadi isu kekhususan ya. Kalau diperlukan suatu poin spesifik ya yang mengatur sebagai pembeda dari aturan di atasnya atau dari aturan daerah lain gitu. Nah, rekomendasinya bisa ditambahkan ketentuan kompetensi minimal petugas pengawas itu bagaimana ya, yang mengakomodasi mungkin apoteker, tenaga teknis kefarmasian yang ada di lingkup Pemprov, Pemda, Kabupaten Kapuas begitu. Perkuat ketentuan kerjasama laboratorium di mana kalau misalnya ada keterjadian pengujiannya ya mungkin bekerja sama-sama BPOM ya karena BPOM ini kan letaknya di Kalimantan Tengah di Palangkaraya mungkin agak jauh jarang juga jangankan yang di sana mungkin sidak di sini pun masih cukup terbatas gitu ya. Jadi mungkin bisa sebagai panjang tangannya BPOM itu bagaimana mekanismenya nanti diujikan di laboratoriumnya dan hasilnya ya dilaporkan bersama-sama sebagai temuan yang ada di daerah tersebut gitu. Oke, tambahkan ketentuan spesifik pengawasan pangan pada kegiatan massal keagamaan tadi ya. Perkuat mekanisme integrasi data lintas OPD dalam sistem informasi nanti. Kalau datanya sudah ada, ya kita sebar-sebar bagi OPD yang terkait begitu. Jadi Dinkes mungkin data-data kesehatan sih terpusatnya di Dinkes ya. Cuman data ini kan mungkin bisa dimanfaatkan oleh OPD yang lain untuk mengatur hal lain ya perda mereka sendiri atau ada hal-hal yang memerlukan data real dari keterjadian keracunan pangan misalnya seperti itu. Oke, nah nanti reward ya, rewardnya kalau punishment sih susah ya karena belum ada mungkin yang mempanis kecuali dia meracuni dengan sengaja gitu ya. Jarang jarang ya pelakunya itu dipanis dengan pidana begitu. Nah, ini nanti kalau pelaku usahanya patuh ya dengan ketentuannya ada tumbuh rasa kepatuhan itu ya apa rewardnya dari daerah mungkin bisa ditambahkan di dalam perdanya gitu. Kalaupun ada hal lain ya nanti silahkan kita diskusikan bersama-sama karena yang tentunya paling tahu adalah bapak-bapak. Kebetulan bapak-bapak semua ya bapak-bapak di daerah sana. Kalau kami ya sebagai akademisi taunya hanya sebatas textbook bapak. Data yang tercantum di website dan lain-lain karena kalau kondisi lapangan itu kembali yang tahu adalah daerahnya masing-masing begitu. Jadi kalau kajian ya mungkin secara keilmuan yang benar-benar detail seperti itu aspek-aspek racunnya apanya mungkin bisa kami kami bantu tetapi eh, sisi lain yang paling tahu itu adalah oh, bapak-bapak kami benar-benar tidak bisa melampaui hal itu ya karena yang paham betul adalah yang ada di daerah. Kemudian implikasi penerapan dan beban keuangan daerah, kelembagaannya ya jelas nanti harus ditegaskan OPD ya yang tadi. Kemudian implikasi operasionalnya perlu ditindaklanjuti dengan SOP ya. SOP-nya nanti bagaimana kalau sudah ada peraturannya. Kemudian implikasi bagi pelaku usaha, nah mereka mudah sih, memudahkan sih karena seharusnya sesuatu yang diatur itu kan lebih mudah daripada tidak ada aturannya gitu ya. Nah, nanti mungkin mereka bisa patuh ya, ada standarnya, jadi lebih mudah dalam membina mereka, mengedukasi, kemudian mendampingi, terutama bagi UMKM ya yang terdaftar dan industri rumah tangga pangan. Nah, ini memang untuk keuangannya ada imbasnya ya. Nanti kan ada pelatihan aparaturnya, kemudian inspeksi kalau memang terlibat dalam sidak lapangan. Terus ada biaya uji laboratorium kalau memang ada temuan ya. Kemudian penyiapan sistem informasinya bagaimana eh, kadangkala harus mengedukasi tadi ya, dan bagaimana kalau udah ada keterjadian dilakukan penanganan. Nanti sebenarnya ini bisa ya bebannya di keuangan daerah APBD ya. Oke, ini seperti ini ya mungkin strukturnya peraturan daerahnya ada bab 1 dan sampai ke 13 ya.
dengan isi masing-masing seperti perda pada umumnya. Oke. Oke, kesimpulannya ya tadi berdasarkan beberapa kajian urgensi dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait keamanan pangan di Kabupaten Kapuas, maka naskah akademik ini masih terbuka untuk direvisi atau diberi masukan ataupun cukup saja yang menjadi dasar sebagai awal titik awal dari penyusunan perda tersebut begitu. Ya, ini mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak pasti tahu nih ya. Karena yang tahu dalam penyusunan ini tingkatannya nanti kemana di daerahnya pasti sudah oke gitu ya di sananya. Ya. Tim mungkin ada organisasi profesi yang kami tawarkan Bapak yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Kita punya pengurus daerahnya, punya pengurus cabangnya di Kabupaten Kapuas. Nah, itu silahkan mau dilibatkan ya dalam tindak lanjut dari pertemuan ini atau pada saat pelaksanaannya nanti bahkan ketika sudah ada perdanya ada di Kabupaten Kapuas ada PC-nya. Nah, kalau dari farmasinya begitu. Mungkin itu izin Bu Vera, apakah ada yang ditambahi? Mungkin nanti kita sekaligus. Ya, baik, terima kasih Bu Noperda. Kalau dari saya sepertinya cukup aja, sudah cukup detail yang sudah disampaikan Ibu Noperda. Mungkin waktu diserahkan kepada Pak Sekre, kira-kira dari tim lain ada yang mau disampaikan sebagai catatan tim akademisi dalam penyusunan draft kajian yang mendukung Raperda keamanan pangan Kabupaten Kapuas. Baik Pak, terima kasih. Kami serahkan aja Bu Nopek. Kalau dari saya nggak ada cukup yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Noverda, Bu Vera untuk pengantar dari diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tanggapan kita mulai dulu dari eh, praktisi hukum. Silakan Pak Ibni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih baru datang Pak. Ini Silakan. yang kalau dari saya cuma menanggapi ini aja Pak sedikit. Kalau untuk di daftar terakhir itu ya sebentar yang bahan hukumnya itu Pak. Kalau Undang-Undang Kesehatan itu kan sudah ada PP-nya Pak dari tahun Pak. PP kalau nggak salah itu nomor 28 tahun 2024 kalau nggak salah. Karena kan kalau kemarin mungkin belum ada PP-nya nih, sekarang sudah ada tuh Pak untuk pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Itu tinggal nambah itu aja Pak. Kalau untuk rapordanya bisa ditanggapi sekarang atau nanti Pak? Nanti aja pas rapat penyusunan ini Oh iya betul. rapordanya. Oh iya betul nggih. Cuma itu aja Pak tambahannya Pak dari bahan hukumnya Pak. Oke, terima kasih Pak Ibni. Silakan dari Pak Hari Satrisno. Simut Pak ya, silakan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Agak Jelas kecil Pak. Pak Hari. Agak kecil ya. Kalau sekarang sudah jelas Pak? Gimana yang lain? Kalau saya sih masih kecil, tapi nggak kedengeran aja. Kedengaran ya? Masih kedengaran cuma masih kecil sih cuma kedengaran. Oh iya iya. Jadi, mohon izin mungkin ini gangguan di tempat saya, tapi mohon izin kalau mudah-mudahan bisa terdengar bagi Bapak Ibu. Salam kenal buat ibu-ibu dari IPS, teman-teman selain ibu-ibu karena ini rekan kerja kami. Udah hilang-hilang Pak Hari suaranya. Halo, halo Pak. Nah, tadi agak hilang-hilang suaranya. Oh, kalau sekarang sudah jelas Pak? Oh, jelas. Sekarang jelas ya.
Ya, baik. Mungkin langsung saja kalau di saya, kalau terkait dengan naskah akademik, di sini kalau menurut saya di sini sudah disampaikan tadi oleh Ibu Ketua bahwa ada beberapa kelebihan yang sudah disampaikan. Ini naskah akademik kita sudah membuat berdasarkan berbasis risiko, ada pembatasan kewenangan, ada keterlibatan tenaga profesi, kemudian ada juga penanganan KLB yang diatur. Mungkin di sini ada kalau untuk sisi konteks lokalnya kan keadaan geografis Kapuas, kemudian kasus KLB yang di Sakalagun di tahun 2023 yang dijadikan sebagai dasar empirisnya. Jadi mungkin terkait dengan data empiris lokal, mungkin kalau bisa nanti kita bisa kita tambahkan lagi. Insya Allah nanti karena ini kebetulan di bagiannya saya, jadi di kami epidemiologi, Insya Allah nanti akan saya coba siapkan data 3 sampai 5 tahun terakhir ini untuk memperkuat data empirisnya. Jadi data prevalensi keracunan pangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, selain dari kasus di Sakalagun, memang ada kasus-kasus kecil yang di tahun 2024, tetapi jumlah korbannya lebih sedikit. Tetapi mungkin itu juga bisa kita jadikan sebagai dasar untuk data empiris tambahan untuk memperkuat naskah akademik kita. Eh, di sini juga mungkin yang perlu ditambahkan lagi, kalau menurut saya nanti kita perlu tambahkan terkait dengan data jumlah industri rumah tangga pangan yang terdaftar dan juga yang belum terdaftar. Ya, mungkin nanti kita tanya bagian kefarmasian di tempat kita di Bu Yeris, apakah ada data industri rumah tangga yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Kemudian juga terkait dengan hasil pengawasan pangan, karena setahu kami mereka sering melakukan kegiatan pengawasan pangan karena ada di Kapuas kan sudah ada terbentuk inspektur pangan kalau tidak salah dengan melibatkan beberapa teman-teman apoteker di Puskesmas. Jadi mereka juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan pangan. Nah, mungkin dari hasil-hasil data-data yang mereka buat, ini juga bisa kita tambahkan untuk menambah data empirik yang bisa memperkuat dari naskah akademis kita ini. Kemudian mungkin kalau boleh nanti kita buat yang terkait dengan pembahasan kewenangan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua. Eh, Kalau boleh mungkin misalnya nanti kita buat kewenangannya itu dalam bentuk tabel atau diagram. Jadi kewenangan kabupaten apa, kewenangan provinsi apa, kemudian kewenangan pusat, BPOM atau Bappenasnya itu sebagai apa gitu. Jadi mungkin itu saja. Mungkin nanti saya coba susun kira-kira usulan ke teman-teman di UPR, mungkin eh, apa-apa yang mungkin bisa ditambahkan terkait dengan itu. Kalau yang lain-lain saya rasa sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah membantu kami dalam menyusun naskah akademik ini. Mungkin kalau yang lain hanya penulisan-penulisan saja ya, mungkin ada seperti yang di pasal 8 eh, ada angka yang dimulainya dari angka 2, 3, 4. Kemudian di pasal 23 ayat 2 itu mulai hurufnya E, F, G, H, I seperti itu. Kemudian ayat 3 pasal 33 ayat 1 juga mulainya dari C, D dan seterusnya. Mungkin itu aja sih beberapa yang perlu kita sempurnakan kalau dari saya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir kita berikan kesempatan kepada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Pak ya? Dengaran Pak Bambang. Ya. Ini maaf sebelum kami melanjutkan terkait dengan pembahasan pada pagi hari ini. Ini tugas kami memberi masukan ya untuk Ya, yang masukan terhadap naskah naskah yang akademik. kita buat ini kan? Ya, 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 itu, ya. Mungkin ada yang nulis nanti kalau nggak ada yang nulis nanti
saran masukan mungkin mau kami kirim ke Pak Dr. Jumatil. Ini dicatat sama Zoom, Pak. Oh, siap, siap. Ya. Yang Jadi pertama ada mungkin transkripnya. ya, kami juga belum tahu ya di Kabupaten Kapuas atau mungkin di Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah ada belum ya SK Gubernur terkait dengan pembuatan perda atau raperda gitu belum ada sudah belum ya kira-kira lah. Nanti kita cari Pak kalau belum ada. Kalau ada ya syukur alhamdulillah. Yang kedua itu terkait dengan apa namanya pengantar. Mungkin nanti kita di naskah yang kita buat, mungkin nanti bisa kita tambah dengan Permendagri nomor 53/2011 atau Permendagri 120 tahun 2018. Ini terkait dengan perubahan tentang produk hukum daerah. Nanti mungkin kalau itu dimasukkan ke dalam pengantar karena naskah akademik ini kan ada beberapa bab itu kita belum belum menulis dan belum mencantumkan terkait dengan eh, dasar penulisan ini gitu. Yang kedua di pengantar mungkin nanti kita bisa tambah lagi yang lebih spesifik terkait dengan tujuan dan ini yang belum ini kompetensi penyusun. Mohon nanti kita bisa merancang atau mungkin narasinya ditambah gitu terkait dengan kompetensi penyusun. Itu yang di bagian pengantar. Terus yang berikutnya ke bab 1 tentang pendahuluan. Jadi mohon nanti kita tambah juga ya Bapak Ibu terkait dengan teori dan ilmiah yang terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas. Terutama mohon nanti kita sama-sama untuk mencari data, karena itu belum disebut itu yang di pendahuluan. Terkait dengan permasalahan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi yang sudah kita buat itu dari nasional langsung ke kabupaten kan nanti kita mungkin nyari data terkait dengan ketahanan apa namanya permasalahan terkait dengan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terus nomenklatur ini yang berikutnya. Nomenklatur Dinas Perdagangan itu di Kabupaten Kapuas saya lupa itu. Perdagangan UMKM ke apa gitu saya lupa juga. Itu kan di situ kan disebut ditulis kita sebut perdagangan gitu aja. Mungkin nanti mesin bisa kita lengkapi dengan Dinas Perdagangan dan UMKM atau apa saya lupa itu yang di Kabupaten Kapuas. Yang berikutnya yang di pendahuluan yang di paragraf terakhir. Mungkin nanti kita bisa tambah Bapak Ibu untuk naskah kita ini mungkin ditambah dengan ini sebenarnya sudah ditulis ya di beberapa bab di belakang. Nanti kita tambah biar ada benang merahnya. Nanti kita tambah secara sosiologis karena di paragraf 8 itu ada disebut. Jadi nanti mohon nanti di pendahuluan kita tambah lagi untuk kata-kata narasinya aja. Gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan identifikasi masalah. Ini nanti kita pertajam lagi masalah apa yang dihadapi, ya, mengapa perlu sebagai dasar pemecahan masalahnya, pembenaran pelibatan daerah segala macam. Nanti mungkin kita bisa tambahkan. Yang berikutnya di halaman 7 yang di pendahuluan kalau mungkin bisa kita lihat, itu sebenarnya sudah ada ya di Kabupaten Kapuas itu apa namanya Satgas KLB keracunan makanan. Cuman kadang-kadang memang pada saat operasional itu di operasional itu agak 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 apa belum fit terkait dengan siapa tentang apa terus bekerja tentang apa gitu mungkin belum rinci ya. Sebenarnya sudah ada itu. Terus yang terkait dengan FGD mungkin di programnya Bu Yeris atau di Pak Hari atau di Kesling itu biasanya ada itu yang program-program FGD terkait dengan ketahanan pangan. Kalau yang di Kesling itu mungkin sanitasi pangan. Yang berikutnya terkait dengan komparatif studi yang di halaman 8. Mungkin kalau bisa Bapak Ibu kita cari komparatif studi itu kira di daerah mana gitu. Jadi nanti bisa disebutkan. Yang berikutnya, organisasi profesi mungkin disebutkan oleh Ibu Ketua tadi mungkin bisa ditambah selain apoteker, mungkin dari Hakli, ya, mungkin dari epidemiologi, apa namanya, mungkin dari ID dan lain sebagainya, ya. Dan yang jelas yang terkait, ya. Juga nanti kalau bisa nanti kita tambah juga Bapak ya terkait dengan
kenapa menggunakan metode campuran. Nah, nanti kita tambah sedikit aja untuk narasinya. Yang berikutnya di halaman 17, di halaman 17 di naskah kalau bisa ditampilkan itu mungkin nanti wewenang Dinas Kesehatan itu tentang higiene sanitasi yang melakukan atau yang mengerjakan itu nanti sanitarian, mohon nanti disebut di naskahnya. Jadi nanti kalau kita mempertahankan naskah ini mungkin lebih bagus lagi. Yang berikutnya menginjak di bab 2 terkait dengan kajian teoritis dan praktis empiris. Mohon bisa kita lihat sama-sama yang di halaman 11. Kalau bisa kita tambah Bapak Ibu. Di situ mungkin kita belum menambah lebih banyak. SOPD urusan pangan itu kan mungkin bisa kesehatan, perdagangan, mungkin perizinan, dan DLH dan pertanian. Kan menurut saya nanti bisa didiskusikan. Kalau kalau apa namanya kalau nanti kita mau menambahkan gitu. Yang berikutnya di halaman 13 sampai 15. Mau nanti kita bisa mencari sama-sama datanya yang halaman 13 sampai 15. Yang halaman 16 itu mungkin bisa kita sebut juga di mana kira-kira praktek regulasi daerah lain kalau mungkin kita sebut di narasinya ya. Yang berikutnya di halaman 17. Halaman 17 poin 2 dan 3. Mungkin kalau bisa nanti kita tambah masyarakat itu seperti di Undang-Undang Kesehatan, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kesehatan, ya, selain pemerintah dan swasta. Jadi nanti kita sebut di situ, karena nanti kalau disebut nanti kalau dari bahasa hukum nanti masyarakat bisa bisa tidak bertanggung jawab, istilahnya kasarannya begitu ya. Yang berikutnya di bab 3 tentang evaluasi dan analisis perundangan. Mungkin bisa ditambahkan di halaman 24 Bapak Ibu. Di halaman 24 mungkin nanti kita bisa nambah di naskah yang kita buat itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kalau belum ada, kalau sudah ya syukur. Tentang pangan. Yang berikutnya PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Moga-moga masih berlaku, saya belum ngecek. Yang berikutnya PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Yang berikutnya nanti kita tambah juga dengan Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Berikutnya Permenkes nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang. Ya. Terus ada juga tahun 2000 Undang-Undang nomor 8/19 tentang perlindungan konsumen. Peraturan Permenkes tentang apalagi nih pelaksanaan PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan ini tadi sebetulnya di Ibu Ketua tadi itu nanti itu tercakup itu terkait dengan sanitarian, kesehatan pangan, pengawasan segala macam itu nanti ada itu di situ ada itu. Terus yang terkait dengan PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Yang terakhir untuk bab 3 itu halaman 11. Mohon nanti apa namanya kita menampilkan juga perundangan dari OPD lain bisa enggak gitu. Kalau enggak ada juga apa-apa. Jadi ketahanan pangan itu sudah mempunyai perda atau peraturan yang terkait dengan ketahanan pangan sudah ada atau belum. Kalau enggak ada ya syukur. Kalau ada ya kita tampilkan. Kalau belum ada ya enggak ditampilkan. Tuh. Yang berikutnya yang bab 4 landasan teofilosofis, sosiologis dan yuridis. Kalau bisa nanti kita tambah Bapak Ibu ya terkait dengan inti dari di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu pertimbangan substansinya apa gitu. Nanti kita tambah. Nanti biar ada benang merah antara yang di bab-bab berikutnya apa bab-bab sebelumnya ya. Yang berikutnya yang bab 4 yang halaman 30. Fakta empiris dan kebutuhan masyarakat dan negara. Mungkin nanti sebaiknya bisa ditambah data-data kita cari-cari nanti. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang berikutnya di halaman 31 ya.
Itu terkait dengan sebenarnya aturan sudah ada Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita tambah ya terkait dengan aturan yang memang belum ada. Yang terakhir bab 5 ya, halaman 35. Nanti bisa tambah dengan istilah atau frase terkait dengan RTP Bu, Bapak Ibu. Jadi nanti itu masuk dalam pelaku usaha pangan gitu ya, RTP. Kita tambah nanti. Yang berikutnya di halaman 36, yang lingkungan hidup, dinas kesehatan, monggo nanti kita tambah ya. Pengawasannya seperti apa, monitoringnya seperti apa terkait dengan kalau kita hubungkan dengan yang di halaman 39 di naskah kita yang kita buat. Yang berikutnya di halaman 36 dan 39, nanti organisasi profesi mungkin nanti bisa kita tambah yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin dari Hakli atau mungkin dari organisasi-organisasi dari OPD lain yang bisa mendukung untuk pelaksanaan ketahanan pangan di Kabupaten Kapuaseng ini. Terus untuk yang terakhir, yang untuk halaman 39, itu mungkin rekomendasi nanti kita tambah ya, kita tambah dengan sanitarian karena di situ di kesehatan itu yang paling banyak itu nanti selain apoteker nanti sanitarian karena dia seperti yang disebutkan Pak Hari tadi itu di setiap puskesmas itu sudah ada namanya inspektur pangan sudah dilatih tapi saya ngerti yang senior sudah dilatih ngerti yang dulu yang terakhir saya nggak ngerti ya kondisi yang terakhir mungkin itu ya yang mungkin agak banyak yang mungkin kami kami kita diskusikan nanti moga-moga nanti kalau seandainya sempat nanti kami tambah-tambah lagi, nanti kami kirim ke Pak Sekretaris, biar nanti kita diskusikan sama-sama untuk kebaikan dan untuk kesempurnaan dokumen naskah akademik yang kita susun pada saat ini. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Bambang. Nah ini Bu Vera sama Bu Noverda untuk finalisasi ini gimana rencananya? Apa perlu rapat lagi apa cukup di kami perbaiki atau gimana Bu? Silakan Bu Noverda. Ikut aja ya Bu. Jalani. Kami jalan Pak, mau bertemu bisa, mau via daring bisa, via grup lebih bisa. Jadi Mengikuti anu fleksibel. aja kita, yang tim di Kapuas aja Pak. Sesuai dengan tadi yang mau ditambahkan ya Bu ya. Nah, Iya, untuk nanti kan ini penyempurnaannya. sudah dicatat beberapa kan, nanti kita apa tambahi mungkin dibuat notulensinya kan direkam juga. Nanti mungkin bisa di-share kembali Bapak kalau ada yang terlewat saya catat tadi karena sambil beberapa mungkin tidak detail saya catat. Nah, nanti kita tambahkan ya sesuai dengan masukan itu yang perlu diperhatikan. Nah, terkait teknisnya Bapak kami mengikuti Bapak. Karena mungkin penambahannya banyak di data-data kabupaten, mungkin bapak-bapak yang dari kabupaten bisa langsung eksekusi aja kali ya Pak ya biar lebih cepat. Nah, itu tidak Ya, jadi masalah. Mungkin seperti itu. oke terima kasih. Jadi nanti silakan Pak Hari, Pak Bambang, sama Pak Ibni untuk masukan-masukannya. Karena nanti biar nanti nggak salah tulis, karena kan mungkin nanti kalau di rekaman transkripnya dari apa Zoom ini kan kadang-kadang dia bisa salah dengar ya. Jadi Iya nanti Pak. bisa kalau ada yang sifatnya tertulis silakan disampaikan nanti saya rangkum nanti saya sampaikan lagi di grup ya nanti untuk kita sepakati sehingga nanti kalau sudah final perbaikannya nanti bisa difinalisasi. Oke, mungkin nanti Bu Nope ya, Pak, ini kalau misalnya nanti penyempurnaan sudah selesai dari Bapak, mungkin dengan penambahan data-data yang seperti yang disampaikan tadi, kita bisa buat lembar pengesahannya ditandatangani oleh semuanya dalam tim. Mungkin itu nanti bisa diserahkan dalam lampiran raperda yang mau dirapatkan lagi di tingkat kabupaten, mungkin Pak, seperti itu. Itu aja sih bukti resminya kami nanti. Kami mengikuti saja bagaimana prosesnya untuk lebih cepatnya, mungkin nanti data-data kabupaten tadi yang mau ditambahkan silakan Bapak-bapak langsung aja dimasukkan atau dirombak pada naskah akademis kita. Mungkin itu. Oke ini kita kasih tenggat waktu kapan nih Pak Bambang karena paling banyak nih Pak Bambang. Ya, sebenarnya pengennya kami juga apa namanya kalau kami bisa membantu mungkin yang untuk dinas mungkin bisa nanti koordinasi dengan OPD lain ya, yang di ketahanan pangan atau mungkin yang di YLH atau yang di lainnya yang bisa membantu dan menyempurnakan data-data yang
perlu kita tampilkan di naskah kita gitu. Kalau kami nanti Oke. juga bisa, insya Allah nanti kami membantu juga mencari data-data. Kalau bisa nanti bisa juga secara resmi Bapak Ibu yang mungkin Pak Sekretaris bisa membuat surat resmi intinya terkait dengan penyusunan ketahanan keuangan kami mohon data-data terkait dengan ini mungkin bisa di OPD lain yang terkait. Oke. Mungkin nanti Pak Bambang bisa membuatkan kepada saya list data yang diminta, nanti saya bikinkan suratnya. Oh ya Pak. Atau saya rangkum sendiri aja. Bisa nanti saya kira sebenarnya itu di PC saya nggak bisa kebuka tapi tadi saya screenshot dari HP saya bisa nanti saya kirimkan ke Bapak. Oke. Nanti saya juga bikinkan juga rangkumannya, nanti mungkin bisa diperiksa nanti di grup kita aja. Kalau ACC Iya. nanti baru suratnya kita kirim. Iya. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup ya, Bu Noverda, Bu Vera, Pak Hari, Pak Bambang, sama Pak Ibni. Nah, jadi nanti langkah-langkahnya kita akan buatkan notulen rapat untuk pertemuan ini. Nah, kemudian kita cari data yang diajukan tadi dalam diskusi, ya. Kemudian nanti setelah data itu terkumpul, kita masukkan dalam naskahnya. Kemudian nanti kita mungkin rapat terakhir ya untuk atau mungkin tidak perlu rapat juga nggak apa-apa. Asal nanti di draftnya diperbaiki, disetujui, nanti mungkin kita finalisasi dengan pengesahan. Oke, mungkin itu dulu untuk rapat kita pagi ini. Terima kasih atas semua kehadirannya. Saya ucapkan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak. Izin. Sama izin ditutup ya. Baik, Ya, Pak. Pak.